waktu ibu meninggal gitu ya nak, pas lihat jasad ibu gitu, terus ibu ada yang pegang, mungkin itu malaikat Ijroil ya yang pegang ibu. Ibu lihat ibu lagi dimandiin, terus banyak yang ngelayat gitu ya, dikapanin. Ya dikapanin, kayak ngasih isyarat malaikat Ijroil ya gitu, ya ke sana gitu, kayak gitu kalau ini mah, tapi nggak bilang, nggak ngomong gitu, cuman isyarat aja. Coba gitu. Dan tiba-tiba ibu hidup lagi. Iya, panggil mama yang pertama-tama. Pas kejadian itu neng, ada ular besar, ya keluar dari kamar gitu, sebesar pohon kelapa. Besar banget berarti. Iya, tapi itunya kepalanya kepala manusia. Meninggalnya ibu pada saat usia 7 tahun itu dikarenakan ya santet gitu ya, serangan santet. Iya, mungkin. Cuman mungkin yang namanya kematian kalau belum ada garis ya seperti itu, walaupun yang nyerang santet kalau belum mati ya hidup lagi gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan akan berkunjung ke satu rumah yang tinggalnya benar-benar jauh dari pemukiman di tengah-tengah lembah. Bisa teman-teman lihat, ini di belakang saya ini ada 2 buah gunung. Nah ini tepatnya di bawah lembah ya, dan di belakang tuh ada banyak kalimun, pesawahan dan lain-lain. Nah, yang menarik dari kunjungan kita kali ini, pemilik rumah yang akan kita datangi, ternyata beliau pernah meninggal dunia, namun ternyata hidup kembali. Seperti apa pengalaman beliau selama mati suri tersebut, simak video ini sampai dengan tuntas. Nah, seperti biasa, saya ditemani oleh Teh Fitri, seorang indigo sakti yang mungkin teman-teman kalau lihat di video sebelumnya, Teh Fitri ini didampingi oleh sosok Nyimas Ganawesi. Nah, jadi nanti Teh Fitri akan akan melihat sosok apa pendamping dari ibu yang akan kita kunjungi. Mungkin seperti itu ya, Neng? Ya. Soalnya biasanya kalau orang yang udah mati suri, biasa suka diikuti oleh sosok-sosok yang gaib atau sosok-sosok yang di luar nalar. Mungkin nanti kalau Teh Fitri berkenan, nanti akan melihat seperti apa. Ya. Mungkin ada kata-kata dulu sebelum kita nanti menuju ke narasumber. Kata-katanya ya jangan lupa apa sih namanya, ditonton videonya sampai akhir ya, biar tidak salah paham. Seperti itu. Kita akan langsung saja ke videonya. Ayo Neng. Nah oke teman-teman, kita akan lanjut saja menuju ke rumahnya narasumber. Yang mana rumah narasumber ini benar-benar di lembah ya, di pinggiran tebing. Ini pegunungan. Dan itu juga pegunungan, dan rumahnya ini berada di sebelah sini. Nah, kita akan lanjut saja menuju ke rumahnya beliau. Nah, untuk perjalanannya ini mungkin hanya jalan setapak ya. Kalau kita tadi asalnya di sana tuh. Di sana itu ada jalan kendaraan roda 4 ya. Dan kita untuk di sini kita jalan kaki lewat jalan setapak seperti ini. Alhamdulillah, sebelumnya tadi Teh Fitri juga udah bertemu dengan sang ibu dan udah bincang-bincang. Dan kita diizinkan untuk bersilaturahmi dan untuk meliput kisahnya seperti apa. Yang mana ibu narasumber ini pengalamannya sangat luar biasa. Banyak sekali hal-hal aneh yang mungkin yang namanya ini di hutan atau di tengah lembah pasti ada aja pengalaman gaib selain mati suri. Mungkin untuk video pertama kita akan mendengarkan cerita si ibu tentang kenapa beliau bisa mati suri dan sampai alhamdulillah sampai hidup kembali sampai saat ini. Dan ini untuk rumahnya sudah kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah suaminya juga ada dan kita telah diizinkan. Assalamualaikum Pak. Damang. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Ibu, sarang Ibu Tintin. Katanya Ibu punya pengalaman mati suri ya. Iya. Tapi mungkin saya nunggu teman-teman dulu nanti biar bincang-bincangnya sama-sama ya Bu ya. Iya, Terima kasih Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semua, kami bersama rekan-rekan sudah sampai di
kediamannya seorang ibu dan keluarga yang tinggal di dekat kebun teh. Dan lumayan di sini hanya ada 2 rumah yang kita lihat. Dan yang uniknya adalah ibu yang kita lihat di layar ini mempunyai pengalaman mistis tentang kehidupan di luar alam dunia, atau bisa dikatakan pernah mati suri. Nah, sebelum kita ke sana, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu dengan ibu bersama didampingi juga dengan rekan kami Kak Fitri Rasidi gitu ya. Iya, betul. Yang mempunyai kemampuan mata batin begitu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu kalau boleh tahu dengan Ibu siapa saya bicara, Bu? Ibu Tintin. Ibu Tintin. Wah, luar biasa, Bu. Kami perjalanan ke sini cukup jauh dan ternyata Ibu bersama keluarga berani gitu ya tinggal agak jauh dari pemukiman warga. Kalau boleh tahu di sini Ibu tinggal sama siapa aja sih, Bu? Sama masih saudara. Oh, ada saudara. Keluarga juga di rumah ya. Tadi ketemu juga dengan bapaknya gitu, Pak suami. Terus Ibu, kalau boleh tahu ini tinggal di sini udah lama, Bu? 4 tahun mungkin. Oh, 4 tahun. Wah, luar biasa. Dan suasananya di sini sejuk ya, Bu, dekat kebun teh. Alhamdulillah. Dan ini, Bu, saya dan teman-teman ke sini itu tertarik ke sini karena mendengar pengalaman bahwasanya Ibu itu pernah mati suri. Dan mati suri itu adalah kejadian yang jarang sekali terjadi oleh orang pada umumnya. Nah, kalau boleh tahu Ibu, pengalaman mati suri yang Ibu alami itu seperti apa? Mati suri. Awal mulanya. Awal mulanya waktu itu ibu masih masih kecil. Mungkin umur 6 atau 7 tahun. Oh, usia 7 tahun. Mohon maaf kalau sekarang usianya berapa, Ibu? 54. Wow, berarti sekitar 47 tahun yang lalu ya, Bu. Terus waktu itu entah gimana mulanya ya. Tadinya lihatnya itu mau ke mamahnya ibu gitu. Pas lihat waktu pas kejadian itu Neng, ada ular besar. Ya keluar dari kamar. Gitu. Sebesar pohon kelapa. Besar banget berarti ya. Iya, tapi itunya kepalanya kepala manusia. Anehnya cuman ibu yang lihat. Kakak sama mama gak ngeliat gitu. Pas keluar gitu, cuman dilihat aja sama ibu teh. Ular tersebut. Kok kenapa semua orang gak teriak gitu ya? Kan kalau ada gitu nyata pasti orang teriak, saking gedenya gitu ya. Tapi ini enggak. Pas udah Sabtu minggu setelah ada ular dari kamar keluar, ibu sakit, jatuh sakit, lagi main gitu ya, digendong sama mama gitu ya, masih ingat, sama teman-teman teh. Nih Bu, ini sakit, Tintinnya sakit gitu, dibawa. Pas udah gitu, udah 2 minggu mungkin ibu sakit. Ibu itu kayak keluar roh ibu tuh, kok bisa lihat ibu lagi tidur gitu, lagi digendong, dibawa sama mama ke itu, ke apa tuh, ke air, dibersihin kan, maaf ya, segala macam di sana. Oh, Kan lagi sedang gak dimandikan. sadar, ya, mungkin koma gitu ya, Oh, ibu teh. Jadi ya kotoran sama itu teh dibersihin sama mama teh. Pas udah dibersihin, mengap-mengap cuman di sini nih, ininya nafas. ya, nafas udah di tenggorokan. Ibu lihat, mama gitu ya, sambil lihat ke Itu jasad. Iya, lihat jasad, mama. Pas gitu teh, si mama teh
bawa jasad ibu, tolong ini tolong. Nah pas gitu ada mungkin itu malaikat hijau ya, bawa ibu ke atas ini atap, ke atas rumah. Nah ibu teh di atas teh sama yang pegang ibu teh ya, lihat ibu gitu, ibu teh gini apa tuh dikelilingin Banyak orang. iya banyak orang yang ngelayat gitu. Pas yang ngelayat teh ini mah udah nggak ada katanya. Mama tuh menjerit, oh masa anak saya nggak ada, kan barusan juga masih napas ya, masih bernapas katanya. Udah ini mah udah meninggal, innalillahi gitu ya. Pas ya udah dibersihin gitu ya, udah dimandiin gitu, mungkin 2 jam ada ibu ya, ada 2 jam ibu yang orang lain ngelayat gitu. Pas mau dikapanin gitu ya, yang pegang ibu teh kayak gini, kayak isyarat balik lagi ke sana gitu. Tapi gak ngomong gitu. Ngasih isyarat ya, kayak suruh balik lagi ke ya, jasad. suruh balik lagi. Pas ini bangun mama gitu. Orang lain pada apa tuh? Pada lari ya kaget. Alhamdulillah. Orang lain pada lari, mama langsung ngerangkul ibu. Ya senang. Alhamdulillah. Apa tuh? Alhamdulillah sehat ya nak, sehat gitu ya. Orang tua kan pasti gitu. Pas waktu itu ibu rasanya gimana gitu. Terus bisa ngelihat ada apa tuh? Ada yang datang tapi gak kelihat sama orang lain. Cuma ibu yang lihat. Iya. Apa tuh kayak kakek yang udah meninggal. Masuk ke rumah. Gimana nak, sehat? Ibu cuman bengong gini, ini siapa? Si mama nggak tahu bun, kok diam aja, berarti gak ngeliat gitu ya ibu. Terus ada apa itu? Kalau mama lagi masak ditinggalin ke air, ada yang ngebalikin itu masakan. Ada yang ngebalikin masakan ke adek ibu tak gini. Dek, lihat tuh siapa yang ngebalikin, kan mamanya juga lagi ke air gitu ya. Lagi ke air, tapi bisa ada yang ngebalikin. Gak tahu gak ada siapa-siapa. Pas dilihat kayak apa tuh, kayak apa tahu ibu lagi ngintip. Di kamar, yang balikin ini teh, ya, yang ngegesreng itu teh masakan. Dilihat, pas ke mata ibu gitu. Terus yang seringnya kakek datang ke rumah. Berarti itu kejadiannya setelah ibu sadar hidup lagi begitu ya Bu? Yang ibu lihat yang lagi masak itu siapa Bu? Gak tahu. Sosoknya kayak gimana gitu? Perempuan. Cuman gini, kasihan ini takutnya gosong gitu. Takutnya gosong jadi dibantuin. Iya, dibantuin kayak gitu. Ibu, saya itu penasaran sama tadi yang pegang jasad ibu, tangan ibu, kemudian nyuruh supaya masuk lagi ke ibu, itu siapa Bu? Mungkin malaikat ya, kalau soalnya ibu kan dibawa ke atas, ya sosoknya laki-laki putih, berjubah kayak gitu. Iya, kayak ada sayap gitu, gimana? Masya Allah. Putih banget. Itu pengalaman yang tidak mungkin orang lain bisa rasakan gitu ya. Nah begini Bu, ini kan berarti pengalaman spiritual yang mungkin semua orang tidak bisa mengalami. Dan ini bisa dibilang anugerah ya. Soalnya kan biasanya kalau orang yang sudah mengalami mati suri itu, sekembalinya itu, kalau katanya benar apa tidak, mungkin saya juga kurang paham. Biasanya ibadahnya lebih rajin. Dan yang paling terpenting, yang kebanyakan itu pasti ada sosok yang mengikuti. Biasanya seperti itu. Nah, biar kita netral, mungkin kita nggak apa-apa Bu kalau misalkan ini kebetulan yang ibu pegang adalah Kak Fitri, seorang yang mungkin bisa melihat sosok siapa yang ada di belakang ibu. Cuman mungkin betul apa tidaknya
ya kembali ke diri kita masing-masing. Neng bisa. Bisa. Nah, coba dilihat dulu. Tapi kalau misalkan yang dilihatnya nggak mau, jangan dipaksakan. Kalau misalkan sekiranya dia ya boleh. Yang saya lihat sih dari Agak keras sedikit. ya yang saya lihat dari ibu ini Mm-mm. benar apa enggak sih saya juga nggak tahu ya. Mm-mm. Kayak sosok harimau putih. Yang sekarang ada. Terus ada lagi. Yang saya lihat cuma itu aja sih. Hmm, Ya, benar. yang dominan gitu. Ya yang dominannya Mm-mm. kayak harimau tapi warna putih. Mm. Ya mungkin itu yang dilihat sama Teteh Fitri. Nah, Ibu mungkin bisa jelaskan apakah itu benar atau tidak sosok seperti itu, apa misalnya nggak ada hubungan sama sekali, takutnya kan itu dari luar ikut ke sini gitu. Enggak, ya emang sosok itu yang Benar ada di berarti. ibu. Hmm. Terus yang ada sosok kakek-kakek yang Selalu selalu ikut ya. ngikutin ibu. Bener nggak Neng? Iya benar. Ya yang saya lihat juga yang dominan di ibu itu kayak harimau tapi putih, Iya. bersih. kayak Bersih. gitu. Bersih. Oh, kalau Jadi luar biasa ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang mempunyai mata batin, benar dan tidaknya, kembali ke teman-teman. Soalnya kan kalau kita polos-polos yang nggak tahu gitu. Mungkin di sini juga hanya Teh Fitri yang bisa melihat gitu. Nah Bu, saya penasaran pengen nanya. Itu kan berarti kejadiannya udah 40 ya, 40 lebih. iya 47 tahun yang lalu ya. Nah itu hikmah, bukan hikmah sih, apa namanya? Eh, setelah Setelah kejadian mati suri tersebut, apa sih yang dirasakan oleh ibu gitu? Mungkin bisa sharing ke kita gitu. Ya sering melihat sosok gitu ya. Sosok yang menyeramkan, sosok Ya, yang jadi yang orang lain gak bisa lihat, jadi ibu bisa lihat kayak gitu. sosok yang teduh gitu. Tapi ibu bisa merasakan kalau begini, kalau sosok yang menyeramkan ada di sini, ada di sebelah kiri ibu. Kalau sosok yang baik ada di sebelah kanan ibu. Soalnya keseringannya gitu, kalau yang ini, kalau ya yang dari kanan lihat sesuatu tuh suka gini negur, udah gak boleh dilihat terus gitu. Berarti kalau misalkan gini Bu, kan biasanya kalau orang yang udah mati suri itu berarti lebih the sixth sense apa namanya? oh Apa namanya? Iya. Saya lupa lagi. Indra keenam. oh Indra keenam lebih peka ya Bu ya. Kayak tadi Ibu bisa melihat. Nah biasanya kalau orang yang udah mati suri itu kemampuan apa namanya batinnya juga lebih dalam ya Bu ya. Insya Allah. Misalkan gini, ini kan Teh Fitri ada di depan ibu. Iya. Mungkin sosok yang ada di belakang ibu atau misalkan insting ibu bisa komunikasi dengan Teh Fitri gitu. Atau juga bisa melihat hal-hal yang orang tidak lakukan, ibu bisa lakukan. Contoh melihat penyakit yang di luar nalar gitu bisa. Cuman untuk sekarang ibu belum bisa menerima gitu atau gimana? Gimana ya maksudnya? Jadi gimana sih? Coba. jadi mungkin simpelnya Kang Aang ini penasaran setelah mengalami mati suri, ibu mempunyai kemampuan apa aja gitu, sebelum mengalami mati suri gitu. Sesudahnya punya kemampuan apa yang biasa kok saya bisa ini bisa itu gitu. Ya. Kayak waktu di SD gitu ya. Waktu di SD kebelet pengen pipis kan jambannya juga jauh dari kelas. Pas ke sana ada yang gedor-gedor, dilihat nggak ada siapa-siapa. Ada yang gedor-gedor, dilihat nggak ada siapa-siapa. Pas keluar ada yang dada, Lambai-lambai ya gitu. dada katanya di atas itu teh di Atas atas genteng apa? bukan di atas plafon gitu. Oh, kenapa? Dekat musola gitu. Pas gini ibu teh itu waktu itu kelas 6 SD. Pas gini ibu teh merem, saya ini Putri Daha katanya. Oh, Kayak gitu, cantik ya Bu? cantik. Wah. Putri Daha. Orang Tasik. Iya sih orang Tasik. Wah, kalau jago melukis Bu, pengen lihat itu secantik apa sih kalau meluk yang agak kelihatan.
Kalau kemampuan, mohon maaf Bu, kalau kemampuan seperti mengobati seperti itu Ibu bisa atau tidak gitu, atau tidak bisa? Mengobatin ya insya Allah. Mm-mm. Tergantung gini, mungkin ya kalau ibu lihat dulu orangnya yang mau diobatin. Ini kayaknya kayak yang was-was apa gimana, apa nggak percaya gitu kan. Yang satu kalau nggak percaya sama ibu berarti nggak percaya sama Allah. Meskipun ibu didoain tak tembus, nggak bisa sembuh. Oh iya, jadi semua juga Ragu. tergantung atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat. Mau penyakit ringan, kalau metode pengobatannya secanggih apapun, ya kalau belum dapat izin dari Gusti Allah, ya tidak sembuh. Kalau penyakit keras, Maksudnya metode bukan begitu. Oh. Maksudnya gini, tergantung orang yang mau diobatinnya, maaf. Mm-mm. Kalau ragu nggak Oh, bisa harus beli. betul-betul yakin. Mm-mm. Ibu suka nanya dulu ke orang yang ini kayaknya ragu kan, ragu ke ibu gitu. Iya. Insting ya gimana tuh. Pas feeling gitu ya, Oh, pas datang gimana itu, perasaan? pas datang itu kayak yang ragu, pas mau diobatin jadi kan keraguan dia. Mm-mm. Kalau apalagi ibu suka bilang gini si orang teh, Bu, mudah-mudahan berjodoh sama ibu, terus-terusan ngomong gitu, ibu jadi oh ini berarti ragu ke doa kita gitu. Sama suka sama bapak juga ngobrol, udah aja satu kali. Kalau yakin, kalau benar percaya, kalau orang yang sakit, alhamdulillah gitu, yang banyak yang sakit sembuh ya atas izin Allah kan. Berkat yakinnya dia, beliau beberapa orang alhamdulillah sembuh. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan, percaya begitu. Nah, Bu, mungkin saya pengen bertanya sekali lagi. Ini saya tertarik sama cerita Ibu di awal ya. Sebelum Ibu kejadian mati suri kan Ibu disamperin sama sosok ular ya. Iya. Nah, itu sampai sekarang ular tersebut itu siapa? Apakah misalkan itu utusan, apa bentuk pendamping yang Ibu sampai sekarang ikut atau gimana? Ada informasi tentang itu nggak itu kira-kira? Informasinya begini, dari apa tuh, dari nenek moyang yang udah meninggal. Oh, leluhur. Iya, leluhur. Katanya gini, itu teh kiriman yang mau ke mama katanya. Oh, maksudnya? Yang mau ke mama. Nah, maksud dan tujuannya itu ular datang ke Ibu itu apa sih, Bu? Yang ke mama itu Mencelakai mungkin gitu? santet. Oh, Santet. berarti Iya, jadi yang kena ibu kan, ibu sakit. oh. Mama Awal. enggak, ibu yang sakit. Oh, jadi mohon maaf berarti meninggalnya Ibu pada saat usia 7 tahun itu dikarenakan ya santet gitu ya, Iya, serangan santet. Iya, mungkin. Cuman mungkin yang namanya kematian kalau belum ada garis Iya. ya seperti itu, walaupun yang nyerang santet kalau belum mati ya hidup lagi gitu. Iya. Seperti itu. Semuanya sudah ada suratannya Seperti gitu ya. itu. Walaupun misalkan jatuh dari pesawat kalau belum waktunya ya hidup Masih ya. hidup. Nyemplungnya ke kolam gitu ya. Yakin aja. Dan Ibu, ini yang bikin saya penasaran. Banyak orang yang bilang sebelum kematian itu atau proses menuju kematian itu bagaikan bulu yang dicabut dari duri yang rasanya sakit sekali. Nah, kalau pengalaman Ibu bagaimana, Bu? Aduh, ibu gak ngerasa apa-apa. Udah gini aja bisa ngeliat jasad ibu. Gak, ya langsung ada di atas gitu sama sosok. Ya, Berarti ringan sekali ya, Bu. ya. Tinggal ngerasain sakit ya. Masya Allah. Ngerasa sakit. Berarti tanda-tanda orang soleh biasanya gitu menurut Amin. keterangan. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan akhir yang nikmat seperti yang pernah Ibu rasakan gitu. Barangkali Barangkali Ibu ada pesan-pesan dari Ibu untuk para penonton begitu,
untuk mungkin hidup lebih baik atau sesuai dari pengalaman Ibu pernah mengalami mati suri? Mungkin ibu cuman sedikit ya, Neng. Berbuatlah baik sebelum ajal menjemput. Soalnya yang ibu rasakan gitu ya, betapa berharganya kebaikan itu bisa menyelamatkan kita dari sakaratul maut mungkin. Masya Allah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, bertanya? Cukup. Teh Fitri mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kata-kata terakhir. Kayak berat ya. Atau kata-kata hari ini? Jangan Bang, itu buat Ngeri ya. Baik, kalau begitu Ibu Tin, terima kasih ya atas pengalamannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi siapapun yang menonton video Ibu begitu. Terima kasih Teh Fitri juga ya sudah mendampingi Ibu bercerita tentang pengalamannya. Kalau begitu Ibu, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.